Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam Sapa Jemaat pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami kembali dapat beraktivitas. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami rindu Tuhan dalam kami melakukan aktivitas kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap kami siap untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas kenapa masalah itu justru bagus untuk kita. Yang pertama Bapak Ibu, saya belajar atau kita akan belajar dari seorang yang berasal dari Jepang. Orang Jepang yang suka sekali makan ikan laut yang segar. Itu kebiasaan dari orang-orang Jepang. Ya, kemudian ketika mereka makan gitu Bapak Ibu ya, dan mereka merasakan bahwa itu bukannya ikan yang segar, mereka langsung tahu membedakan rasanya. Ya, kalau ikan ini adalah ikan yang sudah dibekukan, bukan ikan yang segar yang baru saja didapatkan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, pada saat ini stok ikan di dekat pantai gitu ya, jumlahnya sudah tidak mencukupi kebutuhan mereka. Maka nelayan harus berlayar lebih jauh lagi ke tengah samudra. Nah, perjalanan membuat ikan yang terkena es untuk waktu lama Bapak Ibu, sehingga tidak segar lagi rasanya. Ya, jadi ketika mereka berada di tengah samudra, kemudian mereka membawa ikan mereka untuk dapat dijual Bapak Ibu ya, dan harus dibekukan gitu ya, menggunakan es batu. Justru disitulah menghasilkan ikan yang tidak lagi segar rasanya. Ya, kemudian ketika mereka menjualnya, konsumen itu menolak untuk membeli ikan itu karena ikannya yang sudah mati. Dan nelayan itu rugi besar Bapak Ibu, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk berlayar, kemudian kembali lagi mereka menjualnya juga dengan harga yang rendah, bahkan konsumen menolak, dan disinilah nelayan rugi besar. Ya, mereka harus memutar otak mereka agar ikan itu dapat tiba di pinggir pantai, tiba di pasar ikan itu hidup-hidup. Bagaimana caranya? Nah, kemudian Bapak Ibu, nelayan ini akhirnya memasang tangki air raksasa. Kemudian ikan memang sampai hidup Bapak Ibu. Tetapi karena mereka rasa terkurung di dalam tangki tersebut, maka ikan itu pasrah dan berhenti bergerak. Akibatnya dagingnya mulai lembek, mulai hambar dan tidak segar lagi. Dan konsumen tetap menolak ikan-ikan mereka karena ikannya tetap sudah mati. Nah, mereka berpikir Bapak Ibu, tangkinya sudah besar, air terus berganti, tapi ikan tetap lesu dan kualitasnya anjlok. Kemudian mereka berpikir kembali apa yang harus mereka lakukan ya, supaya ikan ini di tangki itu mau terus berenang dengan lincah, terus aktif dalam tangki itu. Dan kemudian Bapak Ibu, nelayan ini sengaja memasukkan seekor hiu yang kecil Bapak Ibu ya, ke dalam tangki air tersebut. Dan tenang Bapak Ibu, hiu ini adalah hiu yang dipilih yang ukurannya itu kecil dan jadi tidak bisa memangsa ikan-ikan yang ada dalam tangki tersebut. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu hiu itu dimasukin ke dalam tangki itu? Tujuannya bukan untuk dimakan ya, melainkan menciptakan ancaman buatan untuk ikan-ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan tersebut. Nah, cukup dengan kehadiran ikan kecil itu Bapak Ibu, ikan hiu kecil itu,
seluruh tangki itu suasananya itu cukup berubah. Karena ikan-ikan di dalamnya takut, dan ikan itu terpaksa harus bergerak aktif dan waspada selama berhari-hari. Dan hasilnya Bapak Ibu, saat merapat di pelabuhan, semua ikan itu hidup, berenang dengan lincah, berdaging yang padat, dan bernilai tinggi ketika dijual. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah nelayan itu Bapak Ibu, dan hiu kecil yang digunakan itu Bapak Ibu ibarat masalah dan tekanan sehari-hari dalam kehidupan kita. Kita sering Bapak Ibu takut berlebihan, padahal masalah itu tidak akan menelan kita atau menghancurkan kita. Dan justru Bapak Ibu, kehadirannya justru memaksa kita keluar dari rasa malas kita, melatih mental kita, dan membuat kita tetap aktif bertumbuh di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu, ayat ini yang menjadi sangat masuk akal. Masalah bukan hukuman, melainkan pelatih kapasitas hidup. Kalau kita baca Bapak Ibu tadi dalam Yesaya 10, dan kemudian kita merenungkan kembali dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 dikatakan, kita malah harusnya bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ketika kita Bapak Ibu menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, Yesaya pasal 41 ayat 10 ini betul-betul menghibur kita. Ya, dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tekanan Bapak Ibu atau masalah dalam kehidupan kita itu bukan untuk membinasakan kita, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga setiap iman kita agar tetap aktif dan tetap segar. Kalau Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu Saudara, dan begitu pun dengan saya, Tuhan mengizinkan hiu kecil itu tadi ada dalam kehidupan kita, maka jangan buru-buru mengeluh Bapak Ibu. Masalah itu diizinkan Bapak Ibu agar iman kita itu terus menyala. Doa-doa kita kepada Tuhan itu terus melekat, dan mental kita jadi pribadi yang akan tahan uji. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, rancangannya itu selalu mendatangkan sebuah kebaikan ke dalam kehidupan kita. Nah, maka Bapak Ibu, pada saat ini marilah kita bersama-sama melihat bahwa masalah, pergumulan, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita itu sungguh baik hadir dalam kehidupan kita. Tujuannya bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menyengsarakan, bahkan menyiksa kita atau menghukum setiap kita. Tapi tujuannya itu adalah untuk kita terus melekat kepada Tuhan. Demikian sahabat jemaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sungguh membuat kami mengerti bagaimana kami menyikapi ketika ada hiu kecil dalam kehidupan kami yang memang terasa sangat menghimpit kami, sangat memburu kami ya Tuhan. Sehingga kami berpikir bahwa ini adalah suatu ancaman di mana kami akan betul-betul sengsara. Tapi Tuhan, kami percaya dalam firman Tuhan pada hari ini, kami dikuatkan ya Tuhan, bahwa masalah yang terjadi Engkau izinkan itu Tuhan, tujuannya adalah agar kami semakin dekat kepada Engkau. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tuntun berkati kami, agar kami dapat terus melihat kuasa Tuhan dalam setiap aktivitas-aktivitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian sahabat jemaat kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.